Shalom, Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah kami, mohon anugerah-Mu di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, ketika seseorang mengasihi kita, ketika dia menolong kita sehingga arah hidup kita menjadi berubah, tentu kita sangat senang. Dan biasanya kita berupaya mengenal dia lebih jauh dan mencoba menyenangkan hatinya. Dalam minggu-minggu ini atau di dalam bulan-bulan ini, firman Tuhan banyak menyapa kita, mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang telah diberikannya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk kita. Dan tidak hanya itu, dia juga bangkit dari kematian untuk mendahului kita, di mana nanti dia akan membangkitkan kita dari antara orang mati pada hari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan di dalam bulan-bulan ini dijelaskan oleh Petrus kepada orang-orang percaya mula-mula pada saat itu, bahwa mereka telah ditebus oleh Allah dari maut, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah Yesus Kristus. Itu tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Dan lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, Petrus juga menjelaskan di dalam surat ini bahwa nanti ketika hari Tuhan, Allah akan menyatakan segala kemuliaannya kepada kita di surga nanti. Tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 4 dan yang kelima. Artinya bahwa kita nanti akan dibangkitkan. Bapak Ibu sekalian, kepada orang-orang percaya mula-mula tersebut, Petrus meminta agar mereka menyenangkan Tuhan, membalas kebaikan Tuhan atas apa yang telah dilakukan Tuhan kepada mereka. Surat ini juga ditujukan kepada kita, agar kita juga membalas kebaikan Tuhan. Kita yang telah menerima mengecap kebaikan Tuhan, agar membalas kebaikan Tuhan dengan menyenangkan hatinya. HKBP memberi tema firman Tuhan ini, jiwaku haus kepada Allah. Saya coba merubah sedikit tema ini menjadi rindu menyenangkan Allah. Rindu menyenangkan Allah artinya kita ingin menyenangkan hati Allah, karena dia begitu baik kepada kita. Kita ingin menyenangkan dia atas apa yang telah dilakukannya kepada kita. Nah, kalau kita diajak untuk menyenangkan hati Allah, timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya kita menyenangkan hati Allah? Nah, firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai kelima ini menjelaskan paling sedikit 3 hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, agar hati Allah disenangkan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah agar kita membuang semua dosa dari kehidupan kita. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kudus, yang maha suci. Dan dia telah membuka jalan supaya kita dapat menemui dia. Tentu ketika kita menemui dia, dia mau supaya kita hidup kudus.
Itu sebabnya firman Tuhan hari ini di dalam ayat 1 mengatakan supaya kita membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, supaya kita buang, dikatakan pada ayat yang pertama. Namun kalau kita jujur, walaupun kita sudah buang, seringkali dia tetap menghampiri kita, mengejar kita, mengganggu kita, sehingga kita sering juga jatuh di dalam dosa-dosa tersebut. Nah sekarang, supaya kita dapat menemui Allah di dalam kekudusannya, Allah menyediakan darah Yesus Kristus ketika kita jatuh di dalam dosa, supaya kita datang kepada darah Yesus, mencuci dosa kita itu, membasuh dosa kita itu. Seperti halnya kasus corona saat ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita keluar rumah dan ketika masuk ke dalam rumah, kita dianjurkan untuk mencuci tangan kembali dengan sabun. Untuk apa? Supaya virus-virus yang menempel di tangan kita, di tubuh kita, boleh terbuang, mati dan terlepas dari tubuh kita. Demikian darah Yesus. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita datang memohon pengudusan dari darah tersebut. Oleh karena itu mari, buanglah dosa dari hidupmu. Dan kalaupun kau jatuh ke dalam dosa, segera datang kepada darah Yesus untuk memohon pengudusan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya hati Allah disenangkan adalah kita harus bertumbuh di dalam iman. Ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhan adalah sesuatu yang dirindukan, diharapkan oleh setiap orang. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendidikan, pertumbuhan jasmani. Kita merindukan itu di dalam hidup ini. Allah juga ingin supaya kita bertumbuh. Itu sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan di dalam ayat 2. Supaya kita sama seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya apa? Supaya bayi-bayi rohani ini bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kita bertumbuh, ketika ada permasalahan, pergumulan, serangan dari iblis datang, kita boleh kuat melawannya, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak langsung kalah, tidak langsung jatuh. Karena apa? Karena kita telah bertumbuh, iman kita bertumbuh kepadanya. Oleh karena itu, mari kita membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan supaya kita bertumbuh. Dan mari kita juga mendengar pengkhotbah-pengkhotbah yang latar belakang teologianya benar. Karena saat ini sangat banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang membuat kita melenceng, menjauh dari Tuhan dengan pemahaman teologi yang kurang pas. Kalau kita, pemahaman kita dengan firman Tuhan benar, ketika kita mendengarkan pengajaran-pengajaran, kita bisa membandingkan dengan Alkitab. Dan kalau kita melihat itu salah, maka kita bisa meninggalkannya. Demikian juga di dalam hal penderitaan, permasalahan, ketika kita kuat, maka kita bisa menang. Kita tidak jatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu mengingat bahwa iblis seperti singa, dia mengaum-ngaum, mencari musuh, mencari apa yang bisa ditelan untuk dijatuhkan, untuk dimakan. Nah, kalau dia tidak bisa telan, dia tidak akan makan. Kalau kita kuat, dia tidak akan bisa menjatuhkan kita. Oleh karena itu, mari kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Iman kita semakin dewasa dari hari ke hari. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, adalah kita terlibat dalam pembangunan rumah rohani, pembangunan kerajaan Allah. Di dalam ayat 5 dikatakan supaya kita datang kepada Tuhan, kepada Yesus, supaya kita dijadikan batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Allah mau supaya kita terlibat menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan rumah rohani, suasana rohani di dalam dunia ini. Allah mau supaya melalui kita nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Injil boleh hadir, Bapak Ibu sekalian. Suasana damai sejahtera, suasana Injil kebenaran itu boleh hadir melalui hidup kita di tempat kita kerja, di mana saja. Mungkin kita tidak bisa pergi seperti penginjil-penginjil ke tempat yang jauh memberitakan Injil, tapi kita juga bisa menolong mereka, memungkinkan mereka untuk bisa pergi, Bapak Ibu sekalian. Mari, Tuhan minta supaya kita terlibat untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Saya akan mengakhiri khotbah singkat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa khotbah singkat ini meminta kepada kita agar kita membalas kebaikan Tuhan, agar kita menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kita. Ada 3 hal
yang disampaikan oleh firman Tuhan ini yang harus kita lakukan agar hati Tuhan disenangkan. Yang pertama adalah supaya kita membuang dosa dari hidup kita. Dan kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, supaya segera memohon pengudusan dari darah Yesus. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah supaya iman kita bertumbuh. Kita makan makanan rohani. Kita menyelidiki firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah supaya kita terlibat di dalam pembangunan rumah rohani. Supaya kita terlibat di dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan. Shalom.